Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim manajemen sekolah, kurikulum, kemudian wakil siswaan, kemudian tim kaprodi dan wali kelas. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam rangka rapat koordinasi tentang kegiatan pembelajaran, plus hari ini ada pengimbasan praktik baik dari Ibu Sari sebagai wakil kurikulum sekaligus guru penggerak untuk memberikan praktik baik di setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian dalam rangka rapat juga sebenarnya rapat kaprodi ini juga rapat kaprodi dan wali kelas dan juga tim manajemen juga bisa dilakukan setiap bulan dengan ada satu pembicara dari kawan-kawan semua tentang praktik baik di kemudian hari. Misalkan di bulan depan mungkin dari BK tim inklusinya bisa memberikan apa sih pendekatan seperti apa untuk tim dari BK untuk anak berkebutuhan khusus, karena kan semuanya ini tidak memiliki ilmu yang cukup. Nah, kalau misalkan diberikan praktik baik dari Bu Dewi tentang penanganan ABK yang baik, itu juga bisa juga dijadikan sebagai, mungkin kita seolah-olah jadi kompol, ada sertifikatnya atau apa untuk hubungan dengan PMM. Jadi setiap bulan kita ketemu ini ada yang sharing praktik baik, gak hanya ya hari ini aja, kebetulan aja hari ini disuntik karena untuk kebutuhannya Bu Sari, tapi kedepannya bisa dari setiap jurusan, mungkin ada misalkan dari Kria yang penanganan yang lebih instan bisa bercerita di sini, mungkin Bu Yanti cerita tentang anak di penanganan yang bermasalah tekstil seperti apa. Jadi semua wali kelas tahu, semua kapolri tahu oh penanganan seperti ini. Jadi bisa belajar, sama-sama belajar. Nah, mungkin bulan depan bisa dari ABK karena kebetulan ABK kita banyaknya sekitar 25 anak dengan yang bermacam-macam seperti itu. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung setiap bulan, rapat koordinasi ini dan ditambah dengan praktik baik di setiap pertemuan. Terima kasih, saya silakan lanjut untuk Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Jadi hari ini saya akan memberikan pengimbasan dari materi atau pembelajaran yang sudah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan di Guru Penggerak sudah kurang lebih berapa ya? 2 bulan, mungkin kurang lebih. Nah, sekarang saya akan memberikan materi tentang budaya positif di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan nanti pada akhirnya. Jadi sebenarnya budaya positif di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan yang mungkin singkat saja dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelasnya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian di sini ada disiplin positif, ada nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini bisa dilihat. Baik, selanjutnya dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strateginya adalah kita tinjau kembali bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif atau masih perlu ditinjau lagi, atau apa sih arti disiplin itu Bapak Ibu? Sebenarnya apa sih arti disiplin itu sendiri? Mungkin kita bisa melihat di sini. Nah, makna disiplin. Sebelumnya kita tanya dulu nih, bagaimana kita berperilaku? Kita refleksi boleh ke diri kita sendiri. Mengapa kita itu melakukan segala sesuatu, mengajar, misalnya masuk kerja, kenapa gitu kan? Apakah kita perlu melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Misalnya dorongan dari lingkungan itu bisa karena malu, nanti kalau nggak masuk atau takut dicatat, misalnya masuk mengajar, jadi lalu masuklah mengajar ke kelas. Kemudian kadang juga kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari sakit. Sakit di sini maksudnya jadi tegur misalnya kan, atau dicatat kan sakit tuh. Misalnya nggak masuk kelas, kita dicatat, kan nggak enak ya. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kemudian
pernah tidak Bapak Ibu itu melakukan sesuatu tuh pengen dipuji, misalnya pengen dapat senyuman dari orang lain seperti itu, atau bahkan mungkin untuk dapat hadiah, untuk dapat uang. Jadi motivasinya aku begawi dapat duit, mungkin seperti itu gitu ya. Aku kerja pengen dapat apresiasi, misalnya seperti itu. Apalagi kira-kira nih alasannya, mungkin selain yang saya sebutkan tadi gitu ya. Ada beberapa hal yang mendasari kita melakukan sesuatu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar nggak Bapak Ibu kira-kira? Kita pasti kalau bilangnya kan harus disiplin. Kalau nggak disiplin dihukum, disetrap misalnya, kan zaman dulu ya, keliling lapangan misalnya seperti itu. Kemudian padahal berbeda, karena belajar disiplin positif itu bukan berarti hukuman, apalagi kalau di Boga ya. Sebenarnya memang hotel ya Bu Lia, kalau hotel itu kan lebih banyak kerja, kalau nggak bisa ya dapat sanksi, mungkin dapat SP misalnya seperti itu. Justru itu adalah pilihan terakhir sebenarnya, atau tidak kita pakai sama sekali. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan, karena berasal dari ekstrinsik gitu ya. Karena adanya sanksi misalnya, dia melakukan masuk tidak terlambat supaya tidak kena sanksi bersih-bersih misalnya seperti itu. Itu kan berarti dia untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin gitu ya, disiplina. Lu kurang bisa membaca mungkin ya. Jadi seseorang itu harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasinya terbangun berasal dari dalam. Misalnya kita menganut agama Islamnya Muhammadiyah gitu ya. Berarti kan itu berasal dari motif kita sendiri, intrinsik kita sendiri. Kita pilih yang NU ya, agama misalnya ya. Oh, karena kita percaya begini-begini gitu ya. Itu kan berarti motivasinya dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita misalnya sudah milih menjadi guru, berarti gitu ya. Berarti kan motivasi kita intrinsik adalah harusnya kita menjadi guru untuk mengajar di kelas dengan baik, itu. Bukan karena pengen mendapatkan gajinya saja. Nah, modelnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi gini, yang dimaksud disiplin positif itu tujuannya adalah penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid kita ini yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mungkin kalau secara teori seperti ini ya. Coba kita lihat nanti prakteknya. Nah, di sini bisa mungkin kita lihat, kita dulu tahunya stimulus respon. Paradigma yang lama kemudian kepada pendekatan kontrol. Misalnya gini, realitasnya kebutuhan kita itu sama, kita menganggapnya sama semua gitu. Anak-anak misalnya dia harus belajar matematika ini gitu ya, padahal secara kontrolnya itu berbeda. Anak mungkin ada yang bisa hitungan tambahan aja, ada yang mungkin pandai di perkalian misalnya seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kita menganggapnya kan mau siswa ini lihatnya sama semuanya, padahal mungkin dari sudut pandang mereka masing-masing punya perbedaan. Kemudian mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan yang sama. Nah, kita harusnya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa istilahnya ya? Apa? Empati ya. Kita harus bisa ibaratnya berempati dengan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal dia datang terlambat nih siswa, kita udah ngejudge dia itu buruk, malas, ya kan? Dia nggak jelek dah pokoknya perilaku dia nih. Terus dia bisa berkelahi, atau misalnya ini berdusta, bohong gitu. Kita sudah ngejudge mereka ini punya perilaku yang buruk. Sama dulu mungkin juga seperti itu. Menilai siswa pasti
kita melihat segi negatifnya. Padahal secara teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Misalnya, kayak tadi kan, Bapak Ibu udah merekap ya, absen siswanya. Ada misalnya tadi seperti Pak Karyono, dia tidak hadir ya Pak ya, 6 hari misalnya, izin. Ternyata setelah ditelusur, dia punya tujuan, kenapa dia nggak hadir? Oh ternyata dia harus menemani kakeknya yang sakit sampai dengan kakeknya meninggal dunia. Nah itu maksudnya Bapak Ibu, jangan hanya sekedar kita menilai dia nggak masuk, udahlah malas anak ini. Tapi kita nggak cari tahu gitu, kenapa dia berperilaku seperti itu. Jadi Bapak Ibu wali kelas mungkin lebih banyak bisa menggali apa alasan-alasan di belakang anak itu melakukan sesuatu yang negatif gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya gitu kan. Kemudian kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Gimana tuh pemaksaan ada pada saat rujukan gagal? Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang kalah. Nah kalau yang teori kontrol mungkin pernah dengar juga ya istilahnya win-win solution. Jadi teori kontrol di situ Bapak Ibu. Nah di sini ada lagi nih teori motivasi. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu mungkin didasari dari salah satu 3 teori ini. Ada yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, ya kan yang pertama tuh. Atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Mungkin contohnya jurnal yang dulu gitu ya. Si jurnal mengajar melewati yang link, kita untuk mendapatkan penghargaan misalnya. Nah itu kan motivasinya berarti tujuannya mau dapat imbalan, penghargaan, bukan karena tugas kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Mungkin kita pelan-pelan ya memahaminya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti ketika kita memberikan hukuman. Misalnya mungkin ya jujur aja mungkin dulu juga tipe yang menghukum gitu ya dalam jurusan boga, mungkin ngasih hukuman misalnya dijemur seumpama gitu kan. Ternyata itu adalah siswa itu akan tersakiti, mungkin akan tersimpan sampai dia tua gitu kan, terdanam dalam hatinya Bu Sari ini menjemur ulun misalnya pernah sampai pingsan misalnya seperti itu. Kemudian dilakukan dia pernah mungkin pernah juga melakukan hal tersebut yang memang jangan begitu ya kita kalau pikir kita kan pasti seperti itu Bu ya, kita tahunya hukuman ngasih hukuman pasti patuh ya kan, seperti itulah penilaian dulu gitu kan selama ini gitu. Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Lalu kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Di beberapa gambarannya. Nah bisa dilihat bagian bawah negatif misalnya. Kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Wah itu saya banget kayaknya. Oke, kemudian kalau netral, lakukan apa yang saya katakan, lebih mengarahkan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kan kita lebih banyak bertanya ketika kita melakukan yang namanya restitusi. Jadi yang namanya identitas gagal itu membentuk konsep diri anak itu menjadi buruk gitu kan. Kemudian mendorong untuk menyalahkan diri sendiri. Metodenya pemaksaan gitu. Kemudian kalau netral dia adalah stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik masih lumayan kalau konsekuensi. Kalau restitusi jadi lebih kepada mendorong disiplin positif, konsep diri pun anak itu menjadi kuat, dia menjadi punya karakter gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini. Sampai dengan ke bagian belakang ada contohnya di sini. Mungkin yang akhirnya yang ada kejadian-kejadian yang kita alami, mungkin ya beberapa hal ini. Ada di sini hukuman akhirnya menyakitkan,
guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kemudian kalau konsekuensi harusnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu lebih kepada menguatkan karakter anak. Kenapa sih tidak boleh ini, kenapa tidak boleh itu? Seperti itu ya kalau restitusi. Nah, hukuman. Kalau hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, murid itu menerima aja. Hukuman apa yang dikasih gurunya, wes pasrah. Kamu terlambat bilang keliling lapangan, ya pasti udah silahkan bu, hukum saya gitu kan. Tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Misal anak terlambat, udah kita hukum, udah balik kelas. Artinya kita nggak ada ngasih pengarahan lebih lanjut atau memberikan apa konseling, istilahnya bukan ya kalau untuk di BP ya. Kemudian hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Nah ini hukuman yang sering mungkin kita berikan kepada siswa. Kalau konsekuensi, kalau dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid ataupun guru. Mungkin ketika di kelas ya, misalnya ada bapak ibu nih, kalau sama ibu ya, guru biasa seperti itu. Nanti kalau sama ibu, handphonenya tolong misalnya ditaruh di depan, di silent, misalnya seperti itu, kesepakatan kelas gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya kamu ketahuan main handphone, konsekuensinya nanti begini ya. Kalau ulun misalnya sekali ketahuan, ulun sita handphonenya 1 hari. Nggak perlu manggil orang tua, nggak perlu apa, pokoknya ibu ambil. Itu kesepakatan kita. Udah ulun kasih kayak semacam MOU gitu ya, kesepakatan di awal pembelajaran di kelas. Kemudian umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kita udah ngasih tahu, kamu kalau begini akan seperti ini. Jadi dia udah menanamkan di kepalanya tidak boleh melakukan hal-hal itu, gitu ya. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi memang akhirnya ulun sebagai guru harus selalu memonitoring kegiatan siswa, harus memantau. Nanti di luar pantauan maka siswa itu akan melakukan kesalahan itu lagi, akan melanggar kembali. Itulah yang namanya konsekuensi. Nah di sini ada lagi restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebenarnya ya, atau sudah pernah melakukan. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Lalu membantu murid berpikir tentang mau jadi apa sih kamu nanti, gitu kan. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada misalnya kasus yang mengolok-olok guru, misalnya kan seperti itu. Mungkin kita perlu menanyakan alasannya kenapa, itu satu dulu. Ada apa? Apa sih yang kamu mau, kan seperti itu ya. Kemudian apa nih solusinya yang bisa kita lakukan. Jadi lebih banyak kita berdiskusi dan berkolaborasi dengan siswa kita. Bukan hanya sekedar menghukum, mengomeli ya, atau memarahi, kamu salah ini. Nah jadi kalau restitusi lebih banyak kita berkomunikasi dengan siswa dan mencari solusi Bapak Ibu. Jadi kalau siswa itu bikin salah, gurunya akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid membuat evaluasi internal di dalam dirinya sendiri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, lalu mendapatkan kembali harga dirinya. Jangan ibaratnya kalau kita marahi, yang komedi habis-habisan, dia kan seperti jatuh di harga dirinya ya. Karena siswa juga manusia yang punya rasa ingin dihargai. Kemudian restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win solution tadi kan. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sebentar. Baik Bapak Ibu, setelah
membaca bagan tadi tentang perbedaan antara hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, maka bisa diisi bagian di bawahnya melakukan tindakan menyatakan di kolom sisi kiri apakah tindakan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Coba bukakan linknya, bisa atau tidak ya? Internetnya nggak ada. Sebentar. Biar dia bisa menilai nanti di sini ini konsekuensi atau hukuman gitu ya. Belum masuk. Kalau restitusi itu kan pilihan yang disampaikan oleh anak yang bersangkutan. Betul. Iya. Ya, itu sudah pernah baca ya, kan? Kita kalahkan. Ini konsekuensinya belum. Terus ada atau kita yang menamakan pilihan. Sendiri yang memilih atau dia sendiri yang menentukan. Nah, ya, jadi itu memang anak sendiri yang menentukan harusnya. Jadi bisa dilihat sini Bapak Ibu nih. Ada di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ya? Konsekuensi atau hukuman? Kita coba ya. Kadang di sini nih salah katanya. Nah kemarin juga jadi perdebatan sebenarnya ya. Jadi dibilang itu konsekuensi. Nah lagi nih lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Cek. Enggak, bukan. Betul. Hukuman Bu. Bingung. Hukum. Nah sekarang yang lanjut ya, ini dulu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ganti? Betul. Oke lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke lanjut. Kemudian menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Oke sudah paham. Oke berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid minta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensi? Salah. Hukuman. Karena kita menyakiti kan, menyuruh dia keliling kan. Berdiri di depan kelas sambil angkat kaki. Oke hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan karena tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat main. Hukuman apa konsekuensi? Dia duduk di lapangan, karenanya melukai kawannya. Apa nih konsekuensi? Betul. Sedikit lagi. Terlambat hadir di pembelajaran hukum dengan cara seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke penghargaan. Tadi kan hukuman. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu pun bisa memajukan kreativitas anak. Bisa merusak motivasi dari dirinya sendiri gitu. Kemudian di sini ada yang merupakan adalah penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi
untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Artinya dia belajar pun itu sudah dia menghargai sebenarnya. Kemudian Kohn gitu ya mengungkapkan bahwa hasil pengamatannya selama ini memberikan penghargaan yang nilainya itu sama dengan menghukum seseorang. Bagaimana menurutmu? Kita ngasih penghargaan, ternyata itu juga itu menghukum. Gitu. Sini ada penghargaan, pengaruh jangka panjang atau pendek. Jika mendapatkan penghargaan melakukan sesuatu, maka kita berharap mendapatkan penghargaan lagi. Kita terus mengharapkan hadiah, karena motivasi kita hanya untuk dapat hadiah, bukan melakukannya, gitu, bukan melakukan kegiatannya. Kemudian kita tidak sadar tindakan baik yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua nih, penghargaan tidak efektif. Ternyata kita memberikan itu untuk melakukan sesuatu, maka harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang itu meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi tiap tahun harus ada terus, misalnya kasih hadiah. Kalau nggak ada hadiah, udah nggak mau kerja, gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Gimana nih Bapak Ibu nih? Jadi ini memberikan penghargaan kepada murid, itu besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan kita. Dia melakukan itu karena kita senang. Lalu mereka akhirnya tidak bersifat tidak jujur sama kita gitu kan. Karena kita memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, terus yang ini penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset ya Bapak Ibu ya, artinya penelitian gitu kan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, lalu diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tadi setiap kali muncul. Kemudian beberapa anak diberikan permen atau hadiah gitu ya, setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Nah, dan sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ternyata anak-anak yang dapat permen tadi jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Mungkin ini pun belum pernah alami di rumah Uli sendiri gitu ya dengan anak-anak. Misalnya kamu kalau misalnya mengerjakan PR nanti boleh main handphone. Dia tujuannya hanya handphone. Dia tidak akan mengerjakan tugas itu dengan benar. Yang penting dia udah selesai. Udah ini cepetan mana handphonenya. Kan seperti itu. Karena tujuannya dia hanya handphone, hanya hadiah. Seperti itu ilustrasinya mungkin yang bisa ulun gambarkan untuk pian Bapak Ibu ya. Terus di sini penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ada lagi pengamatan kepada mahasiswa. Dia bikin sebuah surat kabar lalu belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring berjalannya waktu, semakin mampu nih mahasiswa bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar. Mereka dibayar nih hasil dari kreativitasnya bikin judul tadi ya. Kemudian setelah beberapa lama ternyata mahasiswa yang tadi dibayar itu berhenti berkembang. Karena dia merasa dibayar, udah itu aja. Jadi udah nggak bisa lagi kreativitas ini muncul. Karena orientasinya hanya dapat uang tadi, hanya dapat bayaran. Lalu mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik. Nah itu ilustrasinya Bapak Ibu, ini juga berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti gitu ya. Di sini juga ada nih peneliti mematikan kreativitas. Jadi penghargaan pekerja seni nih Bapak Ibu yang teriak, pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Apakah seperti itu? Kemudian penghargaan itu menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan menghukum bagi yang tidak dapat hadiah. Misalnya ranking. Mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mungkin ya untuk anak-anak yang ambisinya pengennya ranking 1 gitu ya. Kalau yang anaknya slow mah nggak apa-apa dia aman aja. Kemudian motivasi dari dalam diri.
Jika penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang bangga dengan pencapaiannya sendiri, kita beri penghargaan, maka kita tuh kayak mengambil kegembiraannya itu gimana ya? Kita seneng nih, wah bahagia dapat ini. Tapi ketika dikasih hadiah, rasa senang alaminya itu sudah hilang gitu. Jadi dia kayak udah berbeda, rasa senang itu mungkin akan berbeda dengan yang alami gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, mungkin bisa restitusi bedanya dengan disiplin yang lain gitu ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk menguatkan karakter intinya ya di sini. Jadi kita itu menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Ketika dia terlambat, kenapa kamu terlambat? Apa alasanmu terlambat misalnya? Oh, Ulun bangun kesiangan Bu, misalnya gitu. Kenapa jadi kesiangan? Oh, tadi malam main game sampai jam berapa? Sampai jam 12. Dan kira-kira apa yang anak itu melakukan supaya kamu kada terlambat lagi? Jadi kita tuh lebih banyak menggali atau restitusi seperti yang Bu Yati bilang tadi. Lebih banyak kita menawarkan restitusi kepada mereka. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu? Bukan hanya sekedar kita memberikan hukuman. Kita memberikan push up atau misal keliling lapangan bersihan dan lain-lain. Mungkin nanti dari data keterlambatan yang sudah ada dari Pak Hafil tadi ya, dari Pak Hafil, bisa kita Bapak Ibu lanjutkan nanti untuk ditindak anak-anak yang sering datang terlambat dengan cara restitusi. Nah di sini Bapak Ibu, dari kertas yang sudah Ulun bagikan bisa pian lihat di situ ya ada nilai kebajikan universal ini. Jadi ada banyak sebenarnya nilai kebajikan universal yang bisa kita ambil. Jadi begini ya, keyakinan kelas itu Bapak Ibu wali kelas khususnya nanti mungkin dibantu Kak Prodi bisa sama-sama bikin kita kesepakatan kelas dengan anak-anak. Misalnya apa nih? Jangan buang sampah sembarangan. Misalnya, ya kan? Anak-anak kita gali dulu dari anak-anak nih. Apa nak kira-kira kelas kita nih supaya nyaman di kelas kita misalnya. Oh ibu jangan kuring di kelas misalnya. Jangan berhamburan, jangan makan minum di kelas, jangan buang sampah. Semua yang dilontarkan anak biasanya menggunakan kalimat negatif. Nah ketika sudah dapat dari kata anak-anak tadi, maka kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya Bapak Ibu? Apa nilai kebajikannya? Oh nggak ada di sini. Apa ya coba? Berarti apa dong? Tanggung jawab. Ada lagi? Dulu ikut kebersihan. Jadi kita tampilkan di situ nanti kebajikannya terkait kebersihan. Perilakunya berarti membuang sampah pada tempatnya. Nah seperti itu nanti Bapak Ibu minta tolong di kelasnya masing-masing buat kesepakatan kelas. Dan simpul tarik nanti dari kesepakatan itu keyakinan kelas yang mana yang diambil sudah disepakati. Apa perilakunya? Tadi misalnya jangan buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah kan nilai yang diambil adalah keyakinan kelasnya kebersihan atau tanggung jawab misalnya. Nah itu dicatat nanti di keyakinan kelasnya. Ulun minta dibikinkan di dalam kayak itu yang bikin jadwal, mungkin karton atau tertulis. Ya kalau sudah ada alhamdulillah. Ya, tempo ya. Ya jadi nanti kita tempel ketika anak itu melakukan pelanggaran, maka kita akan kembali ke sini nanti. Misalnya dia berhambur di kelas misalnya di kelas. Nah kita panggil, kenapa kami melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah kita nih, gitu kan? Itu tadi bagian dari restitusi Bapak Ibu. Kalau sudah ada keyakinan kelas ini, kita ketika menangani anak-anak yang ada masalah, mungkin akan lebih enak kita mengarahkannya seperti itu. Ya jadi di kertas itu silakan nanti Bapak Ibu laksanakan di kelasnya masing-masing untuk kegiatan keyakinan kelas. Nah di sini ada lagi nih Bapak Ibu, lanjut nih.
5 kebutuhan dasar manusia. Ini kaitannya dengan ketika siswa melakukan hal yang negatif, dia pasti ada tujuan. Ketika dia mengganggu temannya misalnya, dia tuh pasti punya tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Cuman kadang kita kurang menggali, kurang mencari tahu kenapa dia berperilaku seperti itu. Nah, jadi di sini bisa dilihat, mudah-mudahan bisa dibuka. Boleh dilihat dulu Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Ada pencuri nih udah. Kebutuhan rasa aman. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah
pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kekuatannya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan pada kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil di ahli pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan
kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itulah tadi Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti yang TA yang dulu nangkapnya ya kalau di kerja. Kalau dulu kan anak-anak ujiannya sesuai dengan apa yang dia kuasai gitu ya. Biasanya bikin hasilangan. Mungkin penerapannya kalau di SMK seperti itu. Jadi anak-anak pun ketika berkarya mereka sesuai passionnya. Kalau di LSP mungkin kan lebih kepada nanti okupasinya dia mau apa, banker seperti itu yang khusus atau di servis apa saja. Baik Bapak Ibu, bagaimana kira-kira sudah memahamikah yang dimaksud kebutuhan dasar manusia? Jadi anak itu kalau melanggar peraturan mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya mungkin. Dia lambat masuk kelas ternyata ada di kantin. Dia sedang makan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup seperti itu. Tapi apakah harus seperti itu terus kita ya berarti ya? Ya, ada kesepakatan yang disampaikan Bu Bara tadi ya. Oke, selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu sedikit lagi mungkin ya bisa dilihat di sini Pian berada di posisi yang mana? Bisa Contoh penerapannya ini adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat naskah musalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Acil posisi mana Cil? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus jadi apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Dibantu Cuma Bu. ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer nih Bapak Ibu ya, harusnya kita sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Posisi mana kita? Penghukum kayaknya ya. Kalau lu penghukum Pak, atau satunya ini ya, apa monitor? Monitor. Ya.
bahasa gitu. Oke, nah di sini ada segitiga restitusi, jadi adalah cara menghandle permasalahan yang dialami oleh anak-anak, oleh ibu siapa ya, dengan Neran tadi yang bagian manajer ya kan, terlihat sebenarnya di situ sudah kita menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan Neran yang salah, lalu menanyakan keyakinan mana Neran tadi yang kamu langgar gitu ya. Jadi Neran menghealing ya, apa sih, menggali ke dirinya sendiri apa yang dia lakukan dan bagaimana dia akan mengatasi masalah tersebut yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi anak ini kita latih untuk menganalisis gitu ya, benar-benar menganalisis, mencerna apa yang dia lakukan salah atau benar, terus bagaimana cara dia mengatasi permasalahan tersebut. Itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi bukan kita yang mengarahkan, kita yang memberikan solusi bisa seperti itu. Jadi kalau kita yang memberikan saran, mungkin anak itu akan melakukan tapi berdasarkan ekstrinsik gitu Bu ya, dari luar gitu, keinginan gurunya, bukan dari motivasi dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, berikut ini akan saya tampilkan video tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada siswa tata boga kelas 11. Nah, di sini silakan Bapak Ibu bisa melihat videonya, ilustrasi penanganan siswa yang sedang mengalami masalah atau melanggar peraturan. Kemarin saya ada bikin 2 kasus sebenarnya, tapi yang akan saya tampilkan di sini adalah 1 kasus saja. Apakah terdengar ya suaranya Bapak Ibu ya? Di sini menstabilkan identitas Bapak Ibu ya.
Nah, kita tadi pengawasan aktif menjadikan dari pribadi siang atau siang hari libur jalan atau sore ya bisa coba rajin tidurnya kalau kesiangan bisa tidurnya bisa perbaiki nanti pasti bisa asal kamu ini berkomitmen dengan diri sendiri ya kan. Terus kamu tadi juga bilang malu-malu amatan sudah besar kita masuk ke sini berarti daripada kemungkinan kita jangan sampai terlalu ya. Oke, baik, terima kasih waktunya ya Bapak dengan April bisa memperbaiki kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu tadi segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Kemudian di sini, jadi segitiga restitusi ini akhirnya kita itu, saya khususnya ya, mengetahui latar belakang atau alasan siswa saya tadi, April ya namanya ya, kenapa dia menggunakan jilbab itu tidak rapi. Kemudian kadang sering bisa melepas jilbab itu waktu siang hari. Dan melalui segitiga restitusi ini, akhirnya April pun bisa kita gali solusi dari diri dia sendiri atas perilaku yang dia lakukan. Akhirnya dia berpikir gitu ya, apa yang harus saya lakukan agar bisa mengenakan jilbab yang rapi dan tidak lagi melepaskan jilbab pada waktu di siang hari. Nah, berikut ada tanggapan nih dari siswa tadi ya atau si April.
kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kira-kira iya Ibu, silakan Bu. Terima kasih. Memang nggak mendapat jawab saya juga sih. Pada dasarnya memang saya sudah melakukan untuk kesepakatan kelas, sudah kami tempel, sudah dibuat. Nah, untuk ini keyakinan kelas itu dengan jalannya waktu hari ini hanya sekarang tulis aja itu untuk menyikapi itu mungkin memang kontrol terus ya itulah itu ya tapi menurut Bu Sari ya supaya bisa dimengerti di anak lagi Baik Ibu, terima kasih. Amin ya. Ulun kan juga pernah mengalami jadi wali kelas Bu yang 2 tahun kemarin berturut-turut. Memang kalau seperti itu kita membuat kesepakatan dengan kelas, kita juga harus konsisten menjalaninya. Ketika ada anak yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas tersebut, kita pun harus konsisten melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Jangan sampai kita memilih-milih. Kita kenal sama anak yang A misalnya karena dia orang tuanya apa misalnya gitu ya, sehingga konsekuensi yang sudah kita buat tidak dilaksanakan. Kalau ulun pribadi pengalaman, ulun tidak akan memandang siapa orang tuanya, anak ini bagaimana pintar atau bagaimana di kelas. Ketika dia melanggar peraturan yang sudah disepakati, ya dia akan menjalani konsekuensi sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti itu Ibu. Karena waktu ulun jadi wali kelas, jujur di situ orang tuanya ada yang HRM Prodita, ada yang pengusaha acil wadai yang biasa kita ajak kerjasama gitu kan. Kemudian ada lagi ya lumayan lah ya memiliki pengaruh gitu ya di tempat kerjanya yang pimpinan. Tapi ulun tidak akan memandang itu gitu Bu. Tetap kita konsisten menjalankan kesepakatan yang sudah kita buat. Karena anak-anak pun sudah mengerti, sudah paham. Ini ya kesepakatan kita, ya MOU gitu istilahnya di dalam kelas. Ketika kalian tidak mengikuti, maka ada konsekuensi yang akan kalian terima. Jadi seperti itu, memang sebagai wali kelas kita harus banyak komunikasi dengan anak dan kita harus konsisten selalu mengingatkan kepada mereka. Itu akan sering kita lakukan ketika mereka itu melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di dalam kelas. Seperti itu Ibu. Iya. Iya, harus intens gitu Bu ya. Memang harus lebih dekat wali kelas terhadap siswa-siswinya. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Jadi lu nanti minta Bapak Ibu sekalian wali kelas membuat kesepakatan di dalam kelasnya yang akhirnya ada muncul keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Seperti yang sudah dibuat mungkin oleh Ibu Puji, Bapak Ibu guru yang lain juga diharapkan sama seperti itu. Ketika ada permasalahan pun diharapkan bisa melaksanakan pemecahan masalah dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi win-win solution seperti itu Bapak Ibu. Ya sama halnya nanti ketika kami kurikulum mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas, nanti kan kaitannya dengan guru ya Bapak Ibu, mungkin akan kami jalankan sama terapkan dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Seperti itu, bukan sebagai penghukum gitu ya, tapi kita cari-cari solusi. Mungkin punya masalah, ada kebutuhan dasar mungkin yang belum terpenuhi oleh guru tersebut atau oleh siswa yang akan nanti Bapak Ibu jalankan. Baik, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, Ibu, mana Ibu? Mungkin sudah menyampaikan ini aja Bu. Kita tadi kan sudah membentuk keyakinan masing. Nah, tapi ada yang secara global kan, membentukkan keyakinan sekolah. Siap. Terkadang apa yang sudah kita terapkan di kelas itu nanti berbeda dengan ada yang di keyakinan di sekolah yang secara global. Secara seperti contoh misal terlambat. Kalau di kelas misalnya keyakinan kita 5 menit terlambat boleh, oke, boleh silakan masuk. Akan tetapi secara global di depan anak dihukum. Nah seperti itu bagaimana cara kita menyikapi seperti itu? Kebetulan kami dari BK itu sering anak curhat, harus sudah ada kesepakatan sama di kelas. Ternyata di depan kami tidak diterima kesepakatan seperti itu. Namun seperti apa solusinya yang harus kami dapatkan untuk menjelaskan secara lebih detail kepada
Mungkin itu aja. Iya, siap. Baik Ibu, terima kasih banyak. Betul sekali, sebenarnya memang harus diawali yang namanya kesepakatan sekolah. Nah kan dari kesepakatan sekolah turunlah menjadi kesepakatan kelas, dan mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Pak Hafil. Oke. Ya, jadi kesepakatan sekolah kita seperti apa, keyakinan sekolah kita bagaimana, nanti hubungannya itu pasti ada untuk guru dan juga ada untuk siswa, seperti itu ya Pak ya. Jadi kan penanganan lebih luas nih nanti karena manajerialnya kita ke satu sekolah. Nah kalau di sini masih tahapan kelas memang saat ini Bu ya. Jadi untuk yang sekolah nanti akan kita rencanakan kembali bagaimana keyakinan sekolah yang akan kita tetapkan bersama. Seperti itu Ibu Pana. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Guru akhiri, salah mohon maaf. Oke. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Bapak Ibu guru yang hebat dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan gaji atau dan lain sebagainya, berdasarkan motivasi dari diri Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya.